Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa Waalaikumsalam. astagfirullah la haula wa quwata illa billah. Ma ba'du, berjumpa kembali dalam kajian virtual yang diadakan oleh Hikmat Muslimat NU Pusat episode ke-6. Kali ini bersama kita telah hadir Ibu Dr. Sururin sebagai narasumber dengan tema belajar tasawuf dari kehidupan Sufi Robiatul Adawiyah. Marilah kita buka bersama dengan mengharapkan ridha Allah SWT, kesehatan dan perlindungan dalam baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih. Kita lantunkan satu kali li khamsatun dan salawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha kharral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wablahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Dr. Sururin hadir bersama kita, Ibu Mbak Ulfa Masufa, ada Mbak Umi Husnul dan yang lain. Selamat bergabung. Dipersilakan kepada Ibu Sururin yang di episode 5 telah mengantarkan sedikit tentang materi kita, belajar tasawuf dari kehidupan Sufi Robiatul Adawiyah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Mohon maaf atas semua trouble di awal, ternyata biasa menjadi pengguna, jadi mohon dimaklumi. Langsung saja ibu-ibu yang kami hormati, jadi hari ini saya menyampaikan atau sharing terhadap penelitian yang pernah saya lakukan. Kebetulan penelitian tesis saya itu tentang Robiatul Adawiyah, jadi yang kemudian diterbitkan oleh Sri Gunting, salah satu anak perusahaan dari Raja Grafindo. Jadi kalau buku pendidikan, buku psikologi dan sebagainya diterbitkan oleh Raja Wali, untuk yang buku khusus kecil-kecil seperti ini diterbitkan oleh Sri Gunting. Next, nggak tahu siapa ini yang Tiara bisa next. Oke. Jadi ini buku saya. Sebenarnya udah lama sekali, diterbitkan tahun 2000. Tiba-tiba saja ada yang menawarkan, Bu, boleh nggak tesis Ibu saya terbitkan? Dengan senang hati. Akhirnya diterbitkan, judulnya Robiah al-Adawiyah Hub al-Ilahi. Hub al-Ilahi. Jadi menjadi seperti itu, ada kesalahan di tulisan, evolusi jiwa manusia menuju mahabbah dan ma'rifah. Tapi hari ini saya hanya membahas tentang perjalanan kehidupan sufinya aja, tidak langsung fokus ke mahabbahnya. Karena apa? Hari ini adalah hari pendidikan, jadi saya mengambil tema terkait dengan perjalanan kehidupan Robiah yang kemudian kita bisa ambil dari perspektif bagaimana masa anaknya, masa remajanya, dan seterusnya. Jadi saya kaitkan dengan materi yang hari ini kita hari pendidikan, dan kalau kita melihat bagaimana kinerja, bagaimana karakter Robiah yang sangat-sangat pekerja keras, ini sangat terkait dengan hari yang kemarin, hari buruh 1 Mei. Jadi May Day sama Hari Pendidikan Nasional. Saya kontekskan ke sana. Isi dari konten bab 2 ini ya saya berikan sedikit pengantar, kemudian sedikit melihat Basrah, kemudian Robiah pada masa anak,
masa remaja, masa dewasa, dan juga Robiah sebagai guru sufi. Sebenarnya ini kemarin juga sebagian sudah saya paparkan pada saat saya diminta untuk mengisi kajian yang ada di Fakultas Tarbiyah. Makanya kemarin apa masih perlu saya kasihkan lagi, padahal ini sebagian sudah saya kasihkan. Ternyata pesertanya berbeda, sasarannya berbeda, sehingga tetap mau saya presentasikan aja apa yang sebagian sudah saya sampaikan di forum kajian di fakultas kami. Next, Mbak Tiara. Oke, mengapa Rabi'ah? Ada beberapa alasan mengapa saya mengangkat Rabi'ah. Rabi'ah itu perempuan sufi yang sangat berpengaruh dalam dunia tasawuf. Jadi salah satu nama yang disebutkan hampir semua biografi sufi, karena banyak sekali buku-buku biografi sufi, nama Rabi'atul Adawiyah ini hampir semua buku-buku referensi yang terkait dengan tasawuf menyebutkan nama satu perempuan ini, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Padahal masih banyak sufi-sufi yang lain, tapi Rabi'atul Adawiyah ini adalah sufi perempuan yang sangat berpengaruh, terutama di masa awal perkembangan tasawuf itu sendiri, dan sampai saat ini banyak dikaji dan menginspirasi banyak tokoh-tokoh sufi terkait dengan ajaran mahabbahnya. Kemudian yang kedua, boleh dikatakan Rabi'atul Adawiyah itu pencetus genre baru, aliran baru, model baru dalam dunia tasawuf, di mana pada abad kedua, pertama dan kedua Hijriah ini sedang marak-maraknya berkembang ilmu tasawuf atau perilaku-perilaku yang mengarah kepada kehidupan sufi. Maka ada satu genre lagi yang sebelumnya Hasan Al-Basri terkenal dengan zuhud, maka Rabi'ah terkenal dengan mahabbah. Dan yang menjadi catatan mengapa saya mengangkat Rabi'ah boleh dikatakan sebagai guru bagi para ulama dan sufi pada zamannya. Jadi memang kecerdasannya, kemampuan intelektualnya, kemampuan berpikirnya itu menjadikan Rabi'ah, mungkin juga karomahnya, menjadikan Rabi'ah menjadi guru sufi bagi para ulama, tidak hanya ulama sufi, tapi juga ulama pada umumnya, dan juga pada ulama sufi pada zamannya. Oke, next. Nah, Ibu-ibu yang kami hormati, karena ini biodata, maka kemudian saya menulisnya juga biodata. Yang menarik di sini adalah pada tahun lahir. Memang tahun lahir di situ masih perdebatan, tapi yang masyhur, yang banyak dikutip itu 95 Hijriah, tahun 717 Hijriah. Masehi. Barusan tadi pagi sampai siang, kami diskusi di fakultas kami yang membahas tentang pendidikan agama Islam. Salah satu narasumber mengatakan bahwa dalam sejarah Islam ada pandemi, semacam virus atau kejadian seperti yang saat ini kita alami, yaitu pada tahun 750-an Masehi. Berarti masa di mana Rabi'ah itu hidup. Di situ tadi narasumber menceritakan ada sekitar 70.000. Jadi sehari itu bisa 1.000 rakyat atau manusia atau orang yang meninggal, dan pada saat itu sekitar 70.000 orang meninggal karena pandemi, tapi bukan pandemi COVID ya. Saya tadi juga karena sambil kesana kemari sehingga tidak fokus, tapi yang jelas yang saya ikuti di situ masa-masa di mana saat ini kita alami juga pernah terjadi dalam sejarah Islam, dalam sejarah pada saat itu, pada masa Bani Abbasiyah di awal-awal ya, Abbasiyah. Nah, saya hanya sedikit menguraikan bahwa pada masa kehidupan Rabi'atul Adawiyah itu pada masa paruh kedua kekuasaan dinasti Umayyah dan 4 Dasarwasa atau 40 tahun pertama kekuasaan dinasti Abbasiyah. Jadi setelah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu selesai, jadi masa kelahiran Rabi'ah itu ketika masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu selesai dan berganti dengan khalifah berikutnya yang mulai menurun baik itu terkait dengan kekuasaannya, apalagi terkait dengan
akhlaknya gitu ya. Akhlak ini yang kemudian menjadi semakin menurun. Dan yang perlu kami sampaikan catatannya bahwa kisah kehidupan Robiah itu tidak disebut dengan biografi, akan tetapi hagiografi. Mengapa? Karena di beberapa ceritanya itu memang ada sedikit mungkin karena karomah-karomah yang ditunjukkan, sehingga ada semacam cerita-cerita apa ya, bukan mitos tapi cerita-cerita yang di luar nalar gitu ya. Jadi cerita-cerita seperti dongeng dan sebagainya. Itu kenapa kemudian tidak biografi, tapi istilah yang digunakan oleh para peneliti itu adalah hagiografi. Kalau biografi kan bio kehidupan, grafis adalah cerita-cerita atau tulisan-tulisan, tapi tidak satu pun tulisan dari Robiah yang kita temukan. Yang kita temukan adalah cerita-cerita tentang Robiah gitu. Dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Next, Tiara, next. Bapak Ibu, kita bisa melihat Basrah sebagai kota kelahiran Rabi'atul Adawiyah, kita bisa melihat sebenarnya pada masa Umayyah, masa Abbasiyah, yang namanya Basrah itu menjadi satu kota yang sangat penting. Di situ bertemunya dua sungai yang sangat terkenal, yaitu Sungai Tigris dan juga Efrat. Jadi dua sungai ini bertemu sehingga nanti dalam kehidupan Robiah juga ada sedikit cerita terkait dengan sungai. Kita bisa melihat ini zaman sekarang ini kota Basrah yang memang di situ dekat dengan pelabuhan, kota yang ramai, kota transit, sehingga ya memang benar-benar kota yang waktu itu terkenal dan memang maju. Akan tetapi yang namanya ketimpangan ekonomi, kemudian pada saat itu sudah mulai ada aliran zuhud dalam kehidupan sufi atau dalam kehidupan ulama-ulama pada saat itu, maka kita bisa melihat bagaimana perkembangan kota Basrah itu sendiri, di mana ada ketimpangan, ada apa ya, kalau tidak bisa dikatakan ketimpangan ya menurut saya ketimpangan antara yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, seperti itu. Oke, lanjut lagi Tiara. Sedikit saya akan mengungkap terkait dengan masa kelahiran Rabi'atul Adawiyah. Karena saya lagi-lagi orang pendidikan, sehingga saya melihatnya dari perspektif pendidikan, dan juga saya dari psikologi, maka kemudian beberapa pembahasannya terkait dengan psikologi. Rabi'atul Adawiyah itu lahir dari orang tua yang soleh dan zuhud, dan hanya berharap pada Allah. Karena zuhudnya, dia tidak berharap pada makhluk yang lain. Apa yang terjadi? Sedikit cerita. Pada saat kelahiran Rabi'atul Adawiyah, ternyata di rumahnya itu nggak ada minyak untuk menerangi. Bahkan minyak untuk mengoles pusernya itu pun juga tidak ada. Ibu Rabi'ah itu minta suaminya untuk ya paling nggak minta, jadi biar rumahnya tidak gelap, bisa ke rumah tetangga. Kalau dalam bahasa saya, pastilah suami ingin menyenangkan istrinya. Jadi yang dilakukan oleh ayah Rabi'atul Adawiyah masih tetap keluar rumah, kemudian berdiri di depan pintu tetangganya tanpa mau mengetuk apalagi meminta. Jadi karena itu tadi prinsip hidupnya sudah zuhud, tidak mau meminta-minta kepada makhluk yang lain yang belum tentu memberikan bantuan, maka yang dilakukan oleh ayah Robiah, dia tetap keluar rumah. Dalam bahasa saya, menyenangkan istrinya. Tapi bukan untuk minta. Yang dilakukan adalah tetap berdiri di depan rumah tetangganya, kemudian balik lagi. Dia berdiri di depan rumah tetangga yang lainnya, kemudian balik lagi. Jangankan mengetuk, minta, mengetuk aja enggak. Kemudian balik lagi ke rumah, disampaikan ke istrinya, saya sudah ke rumah tetangga, tapi pintunya enggak ada yang dibuka, ya jelas enggak ya. Memang diketuk aja enggak. Artinya gini, kezuhutan orang tua dari Rabi'ah itu menurut saya itu juga akan berpengaruh dalam kehidupan Rabi'ah berikutnya. Yang menjadi catatan kehidupan yang dialami, kemiskinan yang dialami oleh orang tua Rabi'ah tidak membuat karakter dan mental meminta-minta, itu aja. Nah,
kejadian yang menarik, ayah Rabi'ah kemudian bermimpi pada saat kelahiran Rabi'ah itu berjumpa dengan Rasulullah. Masya Allah, saya kepengen ngimpi berjumpa dengan Rasulullah. Padahal sudah baca sholawat nariyah. Oh, astagfirullahaladzim, niatnya salah lagi ya. Itu juga bagian ikhtiar, bagian dari riyadhah yang dilakukan oleh khidmat yang sangat hebat menurut saya. Membaca sholawat nariyah 4444, membaca sholawat burdah, walaupun inti-inti burdah yang dibaca, insya Allah membuat kita semakin cinta pada Rasulullah terhadap apa yang mendapatkan pengalaman khusus dengan Rasulullah juga kita alami. Apa yang dialami oleh ayah Rabi'ah? Ayah Rabi'ah itu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan di situ disampaikan, tolong nanti kamu ketemui Amir. Amir itu adalah gubernur Basrah, karena biasanya setiap malam Amir atau gubernur Basrah itu membaca sholawat 100 kali. Wah, masih banyak orang khidmat deh. Jadi Amir Basrah atau Gubernur Basrah itu tiap hari, tiap malam membaca sholawat 100 kali. Dan tiap malam Jumat itu 400 kali. Kemarin Jumat dia lupa membaca sholawat 400 kali. Maka tolong nanti kamu ke sana. Menghadap ke Amir Basrah, sampaikan surat bahwa untuk kafarat, untuk denda karena nggak baca 400 kali sholawat, maka kafaratnya adalah membayar 400 dinar. Jadi ini cerita kedekatan ya menurut saya menarik sih. Oke, next. Karena waktunya sangat singkat, mohon maaf ada trouble tadi di atas. Oke, itu masa anak Rabi'atul Adha, masa kelahiran dan bagaimana tumbuh kembang. Karena menurut analisis saya dan juga yang ada di dalam beberapa referensi, Robiah adalah anak yang cerdas, hafal Al-Quran pada usia 10 tahun, dan dididik langsung oleh orang tuanya yang zuhud, yang soleh, dan pernah atau diajak oleh orang tuanya mengasingkan diri di musola di wilayah pinggiran, di mana tempat untuk zikir, untuk tafakur, untuk uzlah, muhasabah, dan sebagainya. Jadi itu pengalaman pada masa anak yang dialami oleh Robiah, yang didoktrinkan, yang diajarkan oleh orang tuanya pada masa anak ketika orang tuanya ada. Oke, lanjut Tiara. Oke, kita bisa melihat bagaimana masa remaja Robiah. Jadi kehidupan terus berlanjut. Ketika memasuki masa remaja, karena 4 bersaudara gitu ya, pada masa remaja orang tua Robiah meninggal. Awalnya orang tua bapaknya dulu, kemudian ibunya. Pada saat yang sama pergolakan politik kekuasaan, karena setelah itu bergolak dan kemudian ada pemberontakan, sehingga pada masa berikutnya kan terjadi peralihan dari yang diawali dari pergolakan politik yang jelas, politik kekuasaan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Pada saat yang sama juga banyak sekali pemberontakan-pemberontakan. Pada saat itu juga sudah muncul aliran-aliran keagamaan. Sudah ada Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Kita bisa melihat pada saat yang sama terjadi bencana kekeringan, terjadi pencurian, perampokan, dan sebagainya. Sehingga kondisi-kondisi eksternal itu membuat kondisi belum ya masih ya kondisi kehidupan Robiah semakin miskin. Nah, menurut cerita ada yang menyatakan bahwa Robiah itu bekerja menyeberangkan, jadi menyeberangkan orang menggunakan perahu karena itu tadi ada sungai tadi, dan kemudian karena semakin miskin, kondisi semakin tidak karuan, Robiah meninggalkan gubuk dengan saudara-saudaranya sampai kemudian dia terpisah. Setelah terpisah ternyata dia harus jatuh ke tangan perampok, akhirnya menjadi budak sahaya, menjadi hamba sahaya gitu ya. Nah, akan tetapi catatan yang perlu kita garis bawahi, kondisi-kondisi yang sangat menderita menurut perspektif kita sebagai orang awam, kondisi-kondisi yang sangat semakin miskin, semakin tidak karu-karuan, tapi membuat Rabi'ah itu mengadukan, menyampaikan, mendialogkan semuanya itu kepada Allah, kepada Tuhan. Sehingga kondisi-kondisi tersebut semakin mendekatkan diri Rabi'ah kepada Allah. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi, bagaimana sebuah proses
Robiah menjadi seorang sufi tidak lepas dari masa-masa perjalanan kehidupannya, mulai dari masa kelahiran, masa anak, masa remaja, dan ada sedikit ulasan dari itu. Oke, lanjut Tiara. Kita bisa melihat Robiah mampu memikul duka, derita, jatuh, terluka, kecewa, dan sebagainya. Ini justru membuat dirinya itu semakin matang, menjadi individu yang matang, mempunyai karakteristik, mempunyai kepribadian yang matang. Jadi ciri pribadi yang kuat mampu menanggulangi, mengatasi semua persoalan, ketegangan, kemalangan, dan sebagainya dengan tawakal pada Allah, terus tekun usaha, disertai keberanian dan kemauan untuk mengatasi ujian hidup. Jadi ini saya kira pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Robiah, kondisi yang ada malah menempa mentalnya, kepribadiannya, sehingga menjadi individu yang matang. Dan itu langsung dialami oleh Robiatul Adawiyah, sehingga satu catatan, seseorang tidak akan merasakan pahit dan madunya derita kecuali dia pernah mengalaminya. Kalau hanya sekedar cerita-cerita, tidak seperti orang yang mengalaminya. Dia mengalami semua perjalanan-perjalanan seperti itu. Oke, lanjut Tiara, keliru Robiah manggilnya. Pengalaman beragama. Jadi kalau saya melihat dari perspektif psikologi agama, kita melihat bahwa pengalaman beragama yang ada pada saat kehidupan mulai masa remaja ini, munculnya benih-benih cinta pada ilahi, cinta pada Allah gitu ya. Karena sepanjang siang dan malam Robiah selalu dzikir dan tafakur, berserah diri, mengadukan nasib, mempersembahkan seluruh hidupnya hanya untuk Allah semata. Jadi sepanjang malam selalu sholat, sepanjang siang selalu berpuasa, sambil terus menjalankan pekerjaan di rumah tuanya. Ini yang kemudian memunculkan bagaimana karakter pekerja keras ada dalam diri Robiatul Adawiyah, yang perlu kita ambil pelajaran dari kehidupan Robiatul Adawiyah. Dan karena sering berdialog dengan Tuhan, karena cinta pada Tuhan, itu yang kemudian memunculkan, menciptakan puisi-puisi cinta Robiatul Adawiyah. Oke, lanjut. Ini beberapa puisi yang diciptakan oleh Robiatul Adawiyah, karena pada saat itu ya dalam kondisi seperti yang sudah saya sampaikan, sehingga membuat Robiah itu semakin dekat dengan Allah, semua diadukan pada Allah. Sampai pada suatu waktu, karena dia sebagai budak, ketika dia sholat, maka tempat sujudnya di atas kepalanya itu bercahaya. Sekarang juga kita temui banyak orang yang kemudian tempat sholatnya itu bercahaya. Bukan bercahaya karena bersinar, karena di situ ada HP-nya. Walaupun dalam gelap gulita tetap bersinar, tapi karena yang bersinar bukan karena pancaran anugerah dari Allah, bukan karomah, bukan, tapi ya karena ada HP-nya. Waduh, keren banget ya, bersinar gitu ya, memancarkan cahaya. Ternyata bukan cahaya anugerah dari Allah, cahaya HP. Oke, Ini izin tinggal sedikit 10 saja. menit kita ya. Oke, astagfirullahaladzim. Baik, sedikit aja saya hanya mencantumkan 2 puisi aja. Oh Tuhanku, Engkau mengetahui bahwa hatiku hanya selalu mendambakan Engkau dan benar-benar tunduk kepada perintah-Mu dan sebagainya dan sebagainya. Intinya itu gini, ya Allah, saya sudah sedemikian rupa, berserah diri. Tapi ternyata saya nggak bisa maksimal karena saya harus menjalankan tugas-tugas dari tuanku. Karena saya budak. Apakah engkau ridho? Apakah engkau menerima semua ibadahku dengan segala kekurangannya? Intinya seperti itu, Masya Allah. Saya sebenarnya malu sih kalau menyampaikan ajaran-ajaran Robiah karena masih jauh. Oke, lanjut Tiara. Nah, ini juga syairnya. Nah, ceritanya yang saya kutip dari beberapa referensi, Robiah itu diminta untuk ke pasar untuk belanja oleh tuannya. Karena merasa ada orang yang mengikuti terus kayaknya mau mencuri, merampok gitu kan. Akhirnya dia lari dan juga di ganggang gitu, dia jatuh, akhirnya lengannya patah. Lagi-lagi dia mengadu pada Allah. Jadi semua peristiwa, semua yang dia alami, mengadunya hanya pada Allah semata. Kayaknya ini boleh kita tiru, kita mengadu pada Allah, dan biasanya kalau kita curhat pada Allah lebih didengar, karena tidak pernah Allah itu
tidak menyambut cinta hambanya. Selalu cinta itu tidak pernah bertepuk sebelah tangan bila kita cinta pada Allah. Saya jadi malu sendiri. Oke, intinya itu ya. Jadi penderitaan yang dialami itu semua mengadu pada Allah, dan itu kemudian tercipta puisi-puisi indah, puisi-puisi yang sangat bagus sekali, yang syarat dengan makna hub al-ilahi, mahabbatullah. Apakah engkau ridha akan aku ya Allah? Inilah yang mengganggu pikiranku. Karena apa? Karena tidak sempurna, lengan patah, dia tidak sempurna ibadahnya, sehingga dia mengadu pada Allah. Apakah engkau ridho, engkau terima ibadahku? Ya, ini yang selalu mengganggu pikiran kita. Kalau saya enggak, tadi sudah sholat ya udah cukup gitu ya. Apakah Allah ridho atau enggak? Kadang-kadang enggak kepikir. Oke, lanjut. Waktunya sebentar sekali. Nah, ini masa remaja. Ini dari perspektif psikologi. Bisa jadi ketertarikan lawan jenis, karena yang namanya remaja itu kan punya kecenderungan, naluri, kecenderungan untuk tertarik pada lawan jenis. Analisis yang bisa kita lakukan adalah bisa jadi mengalami sublimasi. Artinya apa? Naluri, ketertarikan pada lawan jenis terkalahkan oleh kondisi yang menyelimutinya, kondisi yang menimpa Robiah. Dan ada satu analisis yang menarik, dan bisa jadi kita bisa bertanya pada diri kita sendiri atau lingkungan sekitar kita. Gelora cinta seorang gadis biasanya yang bergolak tidak selalu ditujukan pada pribadi yang real, pada seseorang. Akan tetapi bisa juga itu teralihkan oleh suatu objek yang berupa fantasi, imajinasi, khayalan sendiri gitu ya. Itu kan banyak sekali remaja-remaja yang kemudian rasa gelora cintanya itu kemudian diproyeksikan ke objek-objek fantasi, imajinasi. Mungkin kalau sekarang drama Korea yang banyak ya ke tokoh-tokoh aktor-aktor drama Korea mungkin seperti itu. Oke, lanjut. Aduh, ini waktunya masih sedikit sekali, nanti bisa kita perpanjang. Ini masa dewasa Rabi'atul Adawiyah, jadi sudah mulai tidak tergoda oleh duniawi, hatinya hanya tertuju pada Allah, tenggelam dalam kecintaannya pada Allah, beramal demi mencari ridhonya. Masya Allah, kalau sudah tahap ini, ya semoga aja kita berupaya gitu ya. Selama setahun ini menurut cerita, karena ceritanya banyak sekali, ini hanya sebagian aja. Selama setahun tidak pernah mendongakkan kepalanya ke langit karena malu pada Allah, dan selalu menangis, mengucurkan air matanya, mengharapkan rahmat dari Allah, dan menolak beberapa lamaran di saat dia sudah hub al-ilahi, begitu cinta pada Allah, kemudian dilamar oleh beberapa tokoh. Ini yang saya sebutkan dua, Abdul Wahid bin Zaid, Muhammad Sulaiman al-Hashimi, ini gubernur Basrah, termasuk yang ikut melamar, tapi kemudian ditolak lamarannya dengan syarat apakah dia bisa menjawab persyaratannya. Kalau bisa menjawab persyaratannya, memenuhi persyaratannya, maka akan diterima pinangannya, kalau enggak, ya enggak. Apa persyaratannya? Apakah nanti ketika saya meninggal, saya masuk surga atau tidak? Amal ibadah saya tangan kanan atau tangan kiri? Apakah nanti, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, hanya Allah yang bisa menjawab. Makanya nggak bisa. Nah, kalau saya dari perspektif psikologi, bisa jadi keinginan yang bersifat manusiawi dialihkan, disubstitusi, astagfirullahaladzim, saking buru-burunya sampai keliru ngomong, disubstitusikan dengan rasa cinta pada Allah, gitu ya maksudnya. Oke, lanjut. Biar cepat selesai. Lanjut. Nah, yang perlu kita pahami bahwa Rabi'ah itu menjadi guru sufi. Mungkin Bapak Ibu setelah ini, oh Bapak Ibu, padahal nggak ada bapaknya ya. Ibu-ibu bisa nonton video atau film tentang Rabi'ah yang ditulis atau yang dirilis nggak tahu tahun berapa. Mungkin saat saya belum lahir atau sudah lahir ya film itu ada. Yang jelas hidupnya zuhud, membebaskan diri dari penghambaan dunia. Zuhud kan membebaskan jiwa kita dari duniawi, mengangkat derajat kemartabat ketakwaan, tulus, ikhlas ke tingkat makrifah yang tinggi, yang dari mulutnya selalu keluar kata-kata mutiara, hikmah, kebijaksanaan, dan tuntunan yang menyejukkan hati. Ini yang kemudian membuat Rabi'ah menjadi guru sufi.
jadi guru bagi para ulama, guru bagi para sufi pada masanya. Dan ada beberapa, kalau kita membaca kehidupan Rabi'ah, kita bisa ambil kesimpulan, ternyata ada beberapa makom, ada beberapa tingkatan, ada beberapa fase, di mana Rabi'ah juga mengalami sebagaimana yang dialami oleh para sufi lain, di mana tingkatan-tingkatan itu terkait dengan zuhud, taubat, ridho, ihsan, sampai kemudian pada tingkatan mahabbah, makom mahabbah. Dan kerinduan pada Allah itu terungkap, kita mengetahui ajaran mahabbahnya itu dari syair-syair yang dilantunkan, yang kemudian ditulis dan terus diriwayatkan hingga pada masa kita. Oke, lanjut. Sedikit terkait dengan lanjut Tiara, Bapak Ibu, ini beberapa tokoh-tokoh, ke atas sedikit, tokoh-tokoh yang sebenarnya sejaman gitu ya, kehidupan zuhud pada saat itu. Dan kalau kita melihat tahun-tahunnya, ini adalah orang-orang yang sezaman, termasuk diantaranya adalah Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, Hasan al-Basri, termasuk diantaranya Sufyan al-Thawri. Kita bisa melihat tokoh-tokoh yang memang sangat terkenal dalam dunia tasawuf, dan juga para tokoh ulama lainnya. Ini orang-orang yang hidup semasa Rabi'ah, dan beberapa diantaranya melakukan diskusi, melakukan bahasa saya sih melakukan diskusi. Mereka bertanya, dijawab oleh Rabi'ah dan sebagainya. Jadi bahasa saya itu diskusi. Ya mendiskusikan gitu ya. Oke, lanjut lagi. Iya, habis ya. Oke. Ya, mungkin Ani mohon izin nanti tiba-tiba kemudian terkat. Apakah disepakati atau cukup? Mohon izin nanti bisa di-share juga materinya Ibu. Oke, monggo dengan senang hati. Dan tinggal sedikit lagi, kalau ini saya hanya ingin menyampaikan. Silakan, tapi nanti tiba-tiba terkat ini nggih. Atau mau langsung Mbak Tiara, silakan. Oke, lanjut aja Tiara. Oke, Bapak Ibu, ini sebenarnya mahabbah itu apa gitu ya? Karena mahabbah itu perasaan kemanusiaan. Sebenarnya kita semua itu punya perasaan gitu ya. Perasaan cinta itu punya, dan itu manusiawi. Hanya saja objek yang dicinta itu yang kemudian berbeda. Objek yang dicinta, yang kita maksudkan dalam mahabbah itu dilandasi Mbak, suara kok kecil banget. Suaranya kok kecil banget nih, Mbak. Sini deh. Terus Ibu, silakan. Saya lanjutkan ya. Jadi mahabbah itu adalah perasaan kemanusiaan yang mulia. Sebenarnya kita juga mempunyai rasa itu. Rasa cinta itu punya. Sebagaimana kita juga cinta kepada yang lainnya. Hanya saja mahabbah itu didasari oleh keimanan. Rasa cinta itu didasari oleh keimanan yang tulus ikhlas. Jadi benar-benar keimanan yang kuat yang mendasari mahabbah kita. Karena kalau rasa cinta kita itu kan kemanusiaan, biasanya kepada manusia yang lain, kepada makhluk yang lain. Nah, ini objeknya adalah kepada Allah, menuju pada Allah gitu ya. Jadi kalau sudah cinta pada Allah, maka seluruh jiwa raganya, seluruh kehidupannya yang dipikirkan, yang diperbuat, yang semuanya itu hanyalah untuk Allah semata.